Marilah kita ucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Darul Ihsan. Salawat dan salam lupa juga kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Darul Ihsan, Ibu Waniza, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Darul Ihsan yang hadir dalam acara ini. Untuk tidak video kan? Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi kita, kita mulai supaya fokus ya. Kita mulai dengan breaking ya. Ya Bapak Ibu, kita mulai ice breaking kita hari ini. Ada tepuk tangan aja ya. Kita gunakan tepuk tangan. Jadi tepuk tangan yang pertama 1 kali, ya, 2 kali, ya, 3 kali, ya. Ikutin ya, siapa yang ini. Nah, kalau saya sebutkan 1 kali, CGP 1 kali, nah, CGP 2 kali, CGP 3 kali. Kalau saya tidak sebutkan CGP, jangan ditepuk tangan. Siap? Oke, kita mulai. Kita mulai tes dulu ya. CGP 3 kali, CGP 2 kali, CGP 1 kali, 2 kali. Ada yang tidak konsentrasi, ada yang bisa fokus. Ya. Nah, kita mulai lagi ya. Oke. Fokus ya. Siap? Siap. CGP 2 kali, CGP 3 kali, CGP 1 kali, CGP 2 kali, 2 kali. Masih ada ternyata. Oke, sekali lagi mudah-mudahan udah konsentrasi semua ya. Kita mulai. CGP 2 kali, CGP 1 kali, 2 kali. Saya rasa pun sudah, Bapak Ibu sudah semangat kan? Sudah mulai konsentrasi ya. Kita lanjutkan sekarang ke materi. Lain kali kita akan cari SDK yang lain, sudah cukup banyak SDK-nya ya. Jadi kita mulai dengan materi kita. Saya rasa sudah mulai konsentrasi. Walaupun ada satu yang tidak konsentrasi. Oke, kita mulai lagi dengan materi kita. Berilmu pengetahuan seperti saat ini. Bapak Ibu, rekan-rekan guru, hari ini saya akan merefleksikan aksi nyata modul 1.4 di calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Terima kasih untuk moderator. Hari ini kita mulai dengan yang pertama kita mulai dengan budaya positif ya Bapak Ibu. Ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Timur, yaitu dengan fasilitator adalah Pak Asmi di sini. Ini ada fasilitator saya, kemudian ada Ibu PP bernama Bu Astuti. Nah, hari ini kita akan saya akan memberi materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang pertama, di sini kita mulai dengan yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan harus menerapkan ingarso, sum tulodo dan ing madia mangukaso dan tuduri handayane, di mana yang ingarso sum tulodo itu kita sebagai guru adalah
teladan. Sedangkan Ihmadiyah Pamungkaso kita adalah pembangun, penggerak. Kemudian sedangkan Tuduri Handayani berarti kita berdiri di belakang siswa, yaitu sebagai pendorong. Kemudian pendidikan ini harus menganut pada azas Newton. Yang pertama di situ ada continue, artinya berkesinambungan. Kemudian convergent, artinya pendidikan yang memanusiakan manusia. Kemudian konsentris, artinya pendidikan itu menghargai keberagaman. Selanjutnya di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu, nilai untuk guru penggerak yang pertama adalah kita berpihak kepada murid. Sebenarnya ada 5. Yang pertama berpihak kepada murid, kemudian ada mandiri, kemudian ada refleksi, kolaboratif, dan inovatif. Di sini kita jadi guru penggerak, kita mulai bergerak bersama-sama ya, karena guru penggerak adalah guru yang tergerak menggerakkan tergerak, kemudian apa satu lagi terakhir bisa di post sudah kemudian ya, nilai guru penggerak yang tadi adalah kita sebagai guru penggerak yang adalah tugas kita adalah yang pertama kita muncul itu tergerak, kemudian bergerak, kemudian kita selanjutnya adalah menggerakkan. Di sini nilai guru penggerak adalah yang pertama kita harus berpihak kepada murid, itu yang pertama. Kemudian ada mandiri, refleksi, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran kita sebagai guru penggerak di sini adalah kita menjadi yang pertama adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini murid seperti yang kita siswa kita ajak untuk seperti untuk pemilihan OSIS, dia jadi ketua kelas itu ya. Kemudian ada mendorong kolaborasi, berarti kita bekerja sama, bisa kerja sama. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, artinya kita bisa memberikan peran kita bisa mentransfer ilmu pada teman. Kemudian juga menggerakkan komunitas praktisi, dan kita sudah mempunyai komunitas praktisi yang kita buat kemarin ya. Kemudian ada yang masih ingat apa komunitas praktisi kita? Bapak Ibu? Iya, Koper tadi kita sudah punya komunitas praktisi kita namanya Koper tadi. Kemudian ini kita lanjut dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak di sini adalah representatif visual tentang bagaimana kita di masa depan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam bentuk visi hendaknya lah berpihak kepada murid. Kemudian di sini kita dapat melakukan dengan visi itu dengan melalui kanvas atau alur bakja. Alur bakja itu yaitu yang seperti contoh ini adalah contoh alur bakja. Di sini ada buat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran, kemudian gali mimpi. Selanjutnya ada jabatan rencana, kemudian kita atur eksekusi. Nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi guru penggerak, nanti sudah diajarkan. Nanti kalau nggak tahu boleh ditanyakan sama saya. Ini sebagai sebagai pembukaannya. Kenapa kita masuk ke budaya positif? Sini saya kembali lagi di sini profil pelajar Pancasila kita mewujudkan jadi karakter berprofil Pancasila. Ada 6 itu. Yang pertama bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Seharusnya yang sering itu bernalar kritisnya yang terakhir ya. Selanjutnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada profil Pancasila, ada apa itu yang
yang Prodi Pancasila bagian-bagiannya di sini ada bisa kita lihat, tapi saya lanjutkan aja karena kita akan ke budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, dari alur Bagja tadi akan muncul pembiasaan yang kita kenal dengan namanya budaya positif. Kopi. Oke, kita lanjutkan dengan budaya positif. Di situ ada dasarnya adalah dari dasar penerapan alur Bagja atau tahapan Bagja. Di sini akan muncul pembiasaan yang kita kenal dengan budaya positif. Bapak Ibu, ada nggak kira-kira pembiasaan budaya positif yang sudah kita lakukan? Ada. Coba Ibu, apa kira-kira? Salam sama anak-anak. Iya, betul. Ada lagi? Sebenarnya pembiasaan budaya positif itu sudah sering kita lakukan, cuma kita belum muncul di situ ya, nggak tahu ya. Padahal itu udah biasa kita. Namanya budaya. Selain salam tadi ada, berarti ada 5S ya. Nah, 5S, budaya 5S. Ada lagi nggak? Nah, itu yang tadi. Sebenarnya kita budaya positif sudah sering kita lakukan. Di sini apa? Untuk apa kita membuat budaya positif itu? Yaitu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Jadi budaya positif itu dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih bertanggung jawab. Jadi membuat murid bertanggung jawab. Next. Nah, setiap untuk teori motivasi di situ, semuanya motivasi itu akan muncul. Sebenarnya ada yang muncul itu ada 3. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi karena apa? Ya kan? Yang pertama di situ untuk menghindari, karena anak-anak motivasinya kadang-kadang ada yang, karena motivasi ada intrinsik, ada ekstrinsik. Jadi di sini ada 3 seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kira-kira itu motivasi dari mana? Intrinsik apa? Ekstrinsik, Bu? Kira-kira? Ekstrinsik, karena kan muncul bukan dari dia sendiri, tapi dari luar, ya, dari luar. Kemudian ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan, kira-kira untuk dapat nilai yang bagus, bisa nggak itu contohnya? Tadi penghargaan, untuk mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain, itu muncul kenapa? Dari intrinsik apa ekstrinsik? Intrinsik. Sebenarnya ini adalah ekstrinsik, karena motivasi dia sudah dapat nilai, bukan dari tanggung jawab dia sendiri. Jadi kalau intrinsik itu berdasarkan diri sendiri, bertanggung jawab. Jadi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik dari dia sendiri. Jadi anak itu kalau motivasinya dari dia sendiri dia akan bertanggung jawab karena dia yang keluarkan sendiri ya. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang masuk intrinsik. Next. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan seperti tadi yang motivasi yang ketiga tadi. Di sini ada hukuman. Hukuman itu adalah bentuk pengendalian perilaku yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Jadi kalau ada anak yang sering kita beri hukuman, sebenarnya itu akan menciptakan anak itu gagal sebenarnya, karena dia akan memendam sebenarnya. Kemudian ada penghargaan. Nah, dalam bentuk penghargaan, pengendalian perilaku seseorang itu suatu benda yang peristiwa yang diinginkan dan dibentuk dengan persyaratan. Hanya jika melakukan hal ini, nah dia akan muncul sifatnya bukan dari dia, tapi karena memperoleh sesuatu. Next. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini, kalau kita bilang seperti motivasi yang intrinsik tadi, yaitu disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada
nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi bukan ekstrinsik. Jadi akan muncul rasa percaya diri dan tanggung jawabnya sendiri, karena mulai dari dia sendiri, bukan dari orang lain. Jadi bukan dari ekstrinsik. Next. Nah, teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang mengontrol diri kita siapa? Yang mengontrol pikiran kita dan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi model teori ini akan berpikir, teori ini akan berpikir menang. Jadi itu. Coba next. Nah, di sini ada hukuman, dan dari hukuman dan penghargaan, di situ ada keyakinan bahwa nilai kebajikan universal itu, keyakinan adalah nilai kebajikan universal yang disepakati, tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, agama maupun yang dipegang, yang diyakini seseorang. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebenarnya kalau kita bilang keyakinan kelas itu, kalau kita di kelas kita ada aturan ya. Ya, kita di kelas atau di sekolah juga harus ada aturan. Ada kita buat aturan sebenarnya. Alangkah lebih baiknya kita buat yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita muncul di situ kalau kita mengikuti keyakinan kelas berarti ada konsekuensi ya. Nanti coba next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup. Nanti coba saya kasih kuis ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini masuk kebutuhan dasar manusia yang mana ya? Kemudian bertahan hidup, kemudian di situ ada keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan, kemudian ada cinta kasih. Jadi yang pertama itu yang paling pertama adalah bertahan hidup, kemudian ada level cinta kasih atau diterima, kemudian ada kesenangan, selanjutnya ada penguasaan, selanjutnya ada kebebasan. Seperti yang bertahan hidup itu apa? Kasih kita tentang makanan ya, namanya. Selanjutnya ada cinta kasih atau diterima. Alasan kita misalkan untuk anak-anak kita, misalkan dia butuh perhatian, ya butuh perhatian untuk disayang, karena ada yang butuh perhatian karena untuk istilahnya ada juga butuh perhatian tapi bukan kasih sayang ya. Kemudian ada yang butuh kesenangan, misalkan anak-anak suka lari-lari di dalam kelas, kadang-kadang anak itu hanya butuh kesenangannya saja, untuk mencari perhatian juga selanjutnya ya. Kemudian ada yang kebebasan, kadang anak tidak suka belajar dengan model A tapi bosan, sehingga dia butuh kebebasan untuk cara yang lain. Selanjutnya ada penguasaan itu yang dia mengontrol. Kadang-kadang ada anak yang dia bisa berkuasa terhadap gurunya ya. Nanti kita lihat contoh kuisnya. Next. Nah, posisi kontrol seorang guru itu sebenarnya ada 5. Di situ yang pertama adalah penghukum. Selama ini kira-kira kita sering nggak jadi penghukum bagi siswa kita? Nah, sering jadi penghukum. Selanjutnya itu level paling rendah Bapak Ibu ya. Level paling rendah adalah penghukum. Selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Artinya gara-gara anak itu merasa bahwa gara-gara dia sesuatu itu terjadi. Nah, itu pembuat rasa bersalah, sehingga anak itu menyimpan rasa bukan dendam ya, rasa malu, kadang bisa jadi kan. Kemudian ada sebagai teman, jadi ada guru tidak sebagai teman, ini levelnya agak naik sedikit. Jadi seorang guru itu sebenarnya levelnya bisa teman, itu agak lebih baik. Kemudian yang pemantau jika anak-anak melakukan kesalahan, biasanya anak-anak itu akan ditegur oleh guru, tetapi memberikan solusi. Hanya kadang-kadang kata-katanya lebih kasar daripada manajer nanti. Sedangkan manajer nanti itu adalah posisi yang paling ideal untuk seorang guru, paling tinggi. Jadi diharapkan, karena semua guru itu diharapkan nanti posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Next.
atribut lengkap pada saat ke sekolah. Itu kalau seandainya posisi guru ada kontrol guru ada sebagai manajer, posisinya adalah manajer, maka kita bisa menanyakan apakah kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nanti bisa kita lihat dari contoh video. Next. Jadi mengapa ada pertanyaan, mengapa kita membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu kita bukan lagi buat aturan, tetapi sekarang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih membuat anak bertanggung jawab karena dasarnya dari anak-anak tersebut. Yang pertama langkah itu kita bisa rumuskan, yaitu di dalam kelas kita ngajak kita menuliskan, masing-masing siswa menuliskan keyakinannya yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan masing-masing. Misalnya kita menggunakan kertas, masing-masing siswa di dalam kelas kita ambil kertas ini, kita bagikan setiap anak untuk menuliskan apa keyakinan kelas yang menurut dia. Jadi setiap anak diberikan selanjutnya anak-anak akan menuliskan. Selanjutnya guru mengulas keyakinan yang telah tertulis tadi, satu-satu bisa ditempelkan di papan tulis, ya, di papan tulis. Kemudian selanjutnya guru dan siswa akan memilah keyakinan kelas mana yang akan disepakati. Misalkan kadang kan ada yang sama, ya, ada yang hampir-hampir sama, itu bisa disatukan. Selanjutnya kita mengubah keyakinan kelas menjadi bentuk kalimat positif. Gimana kalimat positif itu? Jangan dibuat dilarang ya Bapak Ibu. Misalkan untuk sampah, kira-kira apa kita gunakan? Buang sampah pada tempatnya. Atau jangan ditulis jangan ya, jangan membuang sampah kan. Itu adalah kalimat negatif. Jadi diambil nanti dirubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian kita ngecek dan menyepakati keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas yang kita dapatkan itu akan kita kita tuliskan, kita sepakati, yang kita sepakati bersama itu akan kita buat di depan dengan ditandatangani oleh guru dan siswa. Jadi kalau sudah begitu kan berarti bukan itu atas inisiatif mereka juga. Jadi sama-sama, jadi bertanggung jawab bersama-sama guru dengan siswa. Jadi dengan kayak gitu dia akan ingat apa ya keyakinan kelas yang pernah dia lakukan. Kemudian keyakinan kelas itu bisa di review antar waktu ya, kalau memang harus diubah nanti ke depan. Kemudian selanjutnya kita bisa tempelkan di dinding ya untuk keyakinan kelas. Next. Nah, ini ada segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi ini adalah suatu cara untuk membuat anak itu membimbing anak ya. Di sini merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun anak untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita bisa gunakan yang namanya segi restitusi ini. Jadi langkah yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini jadi bisa dengan kata-kata, misalkan anak itu sudah melakukan kesalahan, biasanya kita panggil. Nah kita stabilkan, bisa dengan menanyakan bahwa kamu wajarlah membuat namanya setiap manusia tidak pernah melakukan kesalahan, ya kan? Jadi suatu kewajaran. Jadi itu pertama karena bukan misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, itu validasi contohnya, memvalidasi yang namanya identitas. Selanjutnya kita akan naik, kita akan validasi tingkat tindakannya yang salah. Misalkan pasti anak ini akan mempunyai alasan. Nah, kenapa kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan ini? Jadi dia kan akan muncul ya. Dengan cara pendekatan begitu, anak akan lebih rasa dekat dengan. Artinya kita juga tidak boleh sebagai teman, beda teman dengan guru ya. Di sini kita pendekatan ya. Sini
Ada cara yang lebih efektif bisa untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan anak yang suka di kelas misalkan suka lari, suka lari, mungkin dia kan hanya kesenangan dia aja sebenarnya. Jadi kan kita bisa memberikan dia yang namanya, kenapa ya kamu berbuat kesalahan ini? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya kita bisa tanya, kamu kan punya keyakinan kelas nggak? Anda pasti ya bu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, dia akan menjawab keyakinan ini, misalkan ya kalau tidak mengerjakan tugas, artinya dia pasti tidak bertanggung jawab, ya kan? Tidak bertanggung jawab. Nah, di sini nanti di menanyakan keyakinan, selanjutnya kita akan beri solusi kepada guru dan siswa akan mencari solusi bersama. Solusinya bukan dari guru, tetapi beri kesempatan kepada anak untuk mencari solusi. Dengan dia mencari solusi sendiri, anak menjadi berasa bertanggung jawab. Mampunya di mana? Karena tidak semua orang mampu, ya kan? Jadi dengan kita memberi kesempatan kepada siswa, kamu kira-kira untuk supaya kamu tidak lambat lagi ke sekolah, apa yang bisa kamu lakukan? Nanti akan menjawab. Nah, itu. Next. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh, saya membuat contoh. Baiklah, untuk penerapan segitiga restitusi yang saya gunakan kemarin, untuk contohnya adalah kasus yang pertama, yaitu adalah kasus Alfi yang terlambat masuk ke kelas, di mana kejadiannya selama jam pelajaran pertama, Bu Aziza guru kimia sedang mengajar di kelas 10-1. Pada hari itu, saat presensi satu orang siswa yaitu Alfi tidak ada kabar berita. Sekitar 25 menit kemudian terdengar ada yang mengucapkan salam. Ternyata Alfi sudah ketiga kalinya Alfi masuk terlambat pada pelajaran kimia. Saat istirahat, kemudian Bu Aziza memanggil Alfi untuk klarifikasi. Jadi kita nonton penerapan segitiga restitusi yang saya gunakan kemarin. Nonton video kasus Alfi ya.
salah satu kasus yang saya terapkan segitiga restitusi pada kasus anak yang Alfi yang terlambat ke sekolah. Selanjutnya dari segitiga restitusi itu, yang pertama dari kasus yang tadi yang kita nonton video tadi, menurut Bapak Ibu, di situ ada menstabilkan identitas yang mana menurut Bapak Ibu? Kalau kita tadi pertama menstabilkan identitas, kira-kira dari video tadi, menurut Bapak Ibu yang mana kata-kata yang mana tadi yang menstabilkan identitas? Yuk, siapa yang mau berkontribusi, mau menjawab? Yuk, oke. Yang bagian ibu menanyakan dari saya yang menjawab, kalau menurut pengetahuan atau dari saya menyimak video tadi, yang bagian validasi identitas itu Menstabilkan identitas. saat ibu bertanya tentang kamu tahu tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Ya, jadi tadi Alfi pertama. Nah, Iya, pertama kan ibu bertanya saat Alfi, kamu tahu mengapa kamu saya? Jadi kan saat pertama Alfi masuk, ibu bertanya, Alfi, apa kamu tahu kenapa kamu saya panggil Mali? Itu kalau kata saya. Alasan si Alfi ibu panggil ke ruangan ibu. Ya, itu yang pertama. Kemudian kan dari ini kemudian ibu bertanya lagi kesalahan menurut Alfi, kesalahan apa yang diperbuat kan? Kemudian apa tadi lagi? Lupa, tapi kalau ya tentang keyakinan kelas, apa tahu kalau misalkan kita sudah membuat keyakinan di kelas, ya. itu bagi saya yang menstabilkan identitas bagian pertanyaan itu. Ya, makasih Bu Jamiah atas pendapat Ibu, sangat baik sekali. Nah, di situ nampak bahwa ada lagi mau nambahkan enggak? Ada lagi yang mau menyampaikan kira-kira pendapatnya? Kan beda-beda kita punya pendapat. Ada lagi yang menambahkan pendapatnya, Bapak Ibu? Ya, oke, kita lihat ya. Tadi kan pertama Alfi masuk ke ruangan. Bagus sekali tadi kata Bu Jamiah. Di situ pertama menstabilkan identitas. Tahap kita yang pertama adalah menstabilkan. Alfi kan dipanggil ke ruang saya, ke ruang kepala sekolah, ke ruang Bu Aziza untuk menstabilkan yang namanya identitas. Kemudian kenapa kamu saya panggil ke sini tadi ya, kata Bu Aziza ya. Selanjutnya Ibu Aziza, anak itu si Alfi merasa tahu Bu, menurut pendapat saya bahwa perasaan saya dipanggil karena berbuat kesalahan ya tadi ya, itu terlambat. Kemudian saya Bu Aziza ada menanyakan gini, ada menyatakan bahwa Alfi tidak semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu yang dikatakan dengan tadi menstabilkan identitas ya. Jadi karena supaya anak ini tenang, supaya anak ini merasa kita dekat kawan ya, dia berani mencurahkan. Jadi nggak semua orang pernah melakukan kesalahan. Tadi itu menstabilkan identitas. Kemudian ada yang kedua di situ, yaitu validasi kesalahan, validasi tindakan yang salah tadi, validasi tindakan yang salah tadi, yaitu gimana ya? Kira-kira kamu punya alasan apa kamu tadi terlambat masuk sekolah? Kenapa? Kan setiap orang punya masalah ya kan? Jadi kan ada yang tanyakan, apa alasan kamu tadi kamu terlambat masuk sekolah? Itu adalah validasi
tindakan yang salah. Kemudian ada di yang terakhir di menanyakan keyakinan. Di situ, oh, kamu kan sudah melakukannya, kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas belum? Nah, itu masuk ke situ. Sudah melanggar keyakinan kelas kan? Dijawab iya Bu. Keyakinan mana yang kamu langgar? Kemudian dijawab adalah tanggung jawab. Nah, di sini itu sampai ke keyakinan mana yang kamu langgar, tadi tanggung jawab. Selanjutnya Alfi diberi kesempatan untuk mencari solusi. Diberi kesempatan untuk mencari solusi apa yang bisa Alfi tawarkan agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Kemudian dinyatakan dia bahwa dia akan bangun lebih cepat dan tidak main HP atau media sosial atau tidur tidak larut malam lagi. Itu udah masuk ke dalam tingkatan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Terima kasih untuk Bu Hernia. Saya berikan tepuk tangan untuk Bu Hernia. Oke, Bu Jamia. Itu tidak harus berfokus kepada guru, tapi berfokus kepada siswa. Jadi harus makanya ada pembelajaran berdifferensiasi ya. Nah, jadi itu. Selanjutnya ini coba kita lihat punya. Kontrol yang pertama nih, ada 5 posisi kontrol itu. Yang pertama penghukum, di situ nampak bahwa jadi seorang nanti perbedaannya ya, kalau paling dekat itu antara pemantau dengan manajer, karena kita idealnya adalah sebagai manajer. Nanti posisi yang diharapkan adalah sebagai manajer, tapi kalau tidak belum level manajer, setidaknya kita masih pemantau. Ya, coba kita bedakan bagaimana beda pemantau. Ada video nanti gimana beda penghukum, ya, posisi penghukum, bagaimana posisi pembuat rasa bersalah. Tapi tadi dari soal tadi udah mulai nampak ya, udah mulai paham. Ya, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi selama ini kita sering melakukan yang penghukum ya, masih kita level paling rendah sebenarnya yang penghukum itu. Bisa orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid. Lebih dalam lagi, guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, ya, seperti itu. Kemudian atau awas, ya, seperti mengancam ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada selalu kamu yang terakhir selesai, kamu aja ya kan. Kemudian kamu selalu salah. Kayak gitu. Itu yang penghukum. Tapi saya rasa kalau rasa penghukum itu kita sudah hafal ya. Kita sendiri kadang-kadang kita sering dulu ke muka semua, ke depan kita akan berubah ya. Next. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada yang punya penghukum tadi. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contoh kata-katanya seperti tadi, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu merasa nyari gara-gara dia. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Anak kan akan tertekan. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi itu masuk ke dalam membuat rasa bersalah. Jadi dia merasa, anak itu akan merasa bahwa dia akan mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Jadi itu level rendah yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ketiga, posisi teman. Sebenarnya posisi teman itu masih ditolerir ya, tapi kita nggak boleh juga karena kita sebagai guru.
Beda, dekat dengan teman beda ya. Walaupun kita dekat dengan anak, tapi posisi kita jangan sebagai teman. Karena anak-anak itu kalau kita sebagai teman dia enak. Ibu tuh kan dekat sama saya. Jadi apapun saya lakukan bisa saja. Enggak apa-apa pasti dimaafkan. Yang kesannya kan begitu. Nah di sini sebagai teman pada posisi ini tidak menyakiti murid. Di sini namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi guru negatif bisa negatif ataupun positif di sini. Positif di sini berhubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Jadi positifnya ya ada terjadi hubungan baiknya antara guru dan siswa. Hanya ada di sini ada posisi yang negatif akan mempengaruhi seseorang. Jadi di sini contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi misalnya kalau kita sebagai guru, ayo bantulah bantu saya ya. Saya memang dekat tapi nggak boleh begitu. Merasa begini, Pak, ayolah kamu kerjakan loh. Sayang saya nanti saya dimarahin atasan saya loh. Nah kayak gitu. Jadi membuat anak itu guru dan murid itu sebagai teman. Jadi itu sebenarnya hampir mendekati dengan membuat rasa bersalah sebenarnya gara-gara itu. Cuma di sini kalau bedanya teman itu lebih di atas levelnya lagi, yaitu lebih lembut. Kemudian di sini misalnya ayo bantu demi bapak ya. Kemudian ayo sudah kali ya sudah. Apalagi yang sudah kali tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Kesannya temannya nggak ada perbedaan antara guru dengan siswa ya. Selanjutnya next, jadi pemantau. Nah di sini pemantau sebenarnya hampir sama dengan level manager. Sama-sama mencari solusi. Cuma hanya kata-katanya lebih kasar, lebih keras. Jadi bukan lembut ya. Di sini coba Anda lihat posisi pemantau mengawasi pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab perilaku orang tua. Posisi memantau berdasarkan peraturan yang konsekuensi. Misalnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Misalnya gini, Bapak Ibu, sebenarnya kita udah pernah melakukan yang namanya pemantau itu. Kita akan lihat, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Misalnya anak kita yang memakai sepatu tidak seragam, kamu tahu nggak konsekuensinya? Lebih keras nadanya. Tapi kita mencari juga solusi bersama. Biasanya solusinya malah sering datang dari kita ya. Cuma bedanya di situ. Pemantau dengan manajer. Nah, di posisi paling tinggi yaitu posisi terakhir adalah posisi manajer. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu. Jadi yang menggunakan tadi yang namanya apa? Segitiga restitusi. Jadi posisi paling tinggi adalah manajer. Nah, coba di soal ada ini kira-kira menurut Pak itu apa? Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengakuan dari ibunya Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kemudian Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto sering menggunakan kata-kata kasar dan mengganggu beberapa murid yang mengikuti pembelajaran daring dan mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan pada kasus Hana dan kasus Anto? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Ada solusi?
Kalau kita menerapkan segitiga restitusi, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya Bu, saya apa kira-kira? Kasus yang pertama misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bisa melihat antara Tisa dan Hana ya, yang berkata kasar ini si Hana. Benar kata kasar. Jadi artinya kata-kata ini kan, kata-kata kasar ini apakah? Jadi saya bertanya lagi Bu, apakah termasuk dalam belajar daring ini? Yang kasus ini kasus yang pertama itu. Kasus yang ada dua kasus sebenarnya, beda-beda kasus satu aja. Jadi kalau kita gunakan metode segitiga restitusi, jadi pertama kita dengan teman, posisi kita gurunya kok sebagai teman, itu kalau menurut saya. Posisinya sebagai teman. Lakukannya apa yang kita bisa lakukan Bu? Kira-kira ada tanggapan lain nggak? Saya kalau kita kan ada tiga tadi. Yang pertama validasi ya, validasi. Ini buat tadi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah tadi. Stabilkan gimana kita stabilkan? Kita panggil. Kita sebenarnya kalau sebagai kepala sekolah harusnya harus mendengar dulu dari kedua belah pihak. Tidak bisa langsung kita panggil. Kita harus mencari dulu latar belakangnya apa. Ya, jadi kita harus memanggil siswa mengetahui dulu latar belakang baru kita panggil. Ada guru di situ ya. Kemudian selanjutnya kita bisa lakukan menstabilkan ngomong sama anak ini kenapa dia bisa melakukannya, atau si satu lagi kenapa sampai marah ya kan, ceritanya kan dikata-katain dengan kasar ya. Nah jadi itu selanjutnya kita bisa baru terakhir kita bisa ketemukan solusi. Kalau kita nggak tahu dapatkan informasi tentang kedua belah pihak ini, kita belum bisa putuskan. Jadi kita lakukan yang kedua, bisa kita lakukan tindakan yang salah, kita beri ini, kita tanyakan kenapa bisa melakukannya. Kan dia punya alasan, ya anak punya alasan. Selanjutnya baru kita mencari solusi bersama, yaitu dengan menanyakan keyakinan ke kelas. Seandainya jadi ini ada kalau nih jadi ini ada sebenarnya perbedaan di sini. Posisi kontrol dari restitusi di sini nampak nggak? Nampak? Nah, ini ada motivasi guru misalnya di sini ada 5 posisi kontrol, jadi ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi untuk kita guru kalau masih identitas gagalnya adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, jadi gagal gitu. Nah di posisi identitas sukses ini mulai dari teman dan naik lagi level yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Jadi di sini kalau guru bisa berbuat di sini menghardi, menunjukkan, menyakiti, menyindir itu adalah penghukum. Jadi kita harus berubah yang ke depan. Jadi tadi kegiatan
budaya positif tadi, ya, keyakinan kelas itu sudah bisa kita buat di kelas masing-masing. Jadi dengan kayak itu anak semoga akan bertanggung jawab. Walaupun saya ngerti di sekolah ya, tidak tapi mulai dari dia sendiri dia akan berusaha. Jadi kita nggak boleh lagi keras, jadi penghukum ya. Mungkin anak kedendam. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, misalnya berceramah, memberikan kecewaan yang mendalam. Gara-gara kamu loh saya, gara-gara seperti saya bilang tadi, gara-gara kamu nggak membuat tugas, saya dimarahin sama atasan saya, kan bisa ya, itu kan membuat anak merasa gara-gara saya, kamu sekolah bisa kan? Sering ya. Kemudian membuatkan sini berlaku sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk membuat alasan-alasan sih membuat murid-muridnya begitu maju pertanyaan. Di sini kemudian ada posisi misalnya katakannya posisi menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalnya akan apa kira-kira? Akan mengeluarkan kamu dari sekolah, misalkan ya. Itu sering ya. Kalau kemudian pembuat rasa bersama, saya kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Ini kita kayaknya kalau pembuat rasa bersama sudah tahu kalau kata-katanya ini akan ini kontrol apa ya. Jadi bapak ibu saya rasa paham ya 5 kontrol tadi, posisi 5 kontrol dari guru tadi. Ada yang pertama penghukum, itu paling rendah. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer, posisi ideal, posisi paling diharapkan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ada soal seperti ini manfaat ya, itu artinya di sini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau ada yang eksternal itu atau ekstrinsik atau dari luar itu udah seperti ini, mengulang kesalahan 2 kali. Jadi kalau ada motivasi secara di sini waktu tadi yang punya segitiga restitusi ini pada saat menanyakan keyakinan ini kita akan tanyakan ke anak. Kamu kira-kira akan kamu tidak melakukannya lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Sanggup kamu apa? Apa yang kamu bisa lakukan? Dia akan mencari ide kan. Saya telat sekolah, berarti menurut saya akan mulai besok saya akan bangun lebih cepat lagi. Jadi dia yang janji, jadi dia yang harus bertanggung jawab. Kalau dia melakukan lagi, berarti dia telah melanggar yang namanya keyakinan kelas yang pernah dibuat, ya kan? Nah, jadi gitu. Selanjutnya sampai di sini kira-kira saya akhirnya di sini ada yang mau membuat pertanyaan kira-kira saya mau bertanya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursi Tauliyati ingin bertanya kepada Ibu Aziza. Bagaimana cara meningkatkan motivasi budaya positif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Moderator, saya jawab aja langsung. Bagaimana cara, dan pertanyaan, terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan budaya positif. Nah, budaya positif yang bisa kita lakukan dengan peningkatan, yaitu kita melakukannya secara kontinu ya.
perlahan-lahan kita sering melakukannya. Sebenarnya budaya positif ini juga sudah kita jalankan sehari-hari. Jadi kalau sudah sehari-hari kita laksanakan secara kontinu, maka budaya itu akan terbiasa, yang membuat kita terbiasa melakukannya. Jadi budaya positif ini sangat penting untuk membuat anak-anak tidak tertekan. Karena untuk nanti dia membuat keyakinan kelas, dia akan muncul dari dirinya sendiri untuk bertanggung jawab. Jadi menurut pendapat saya bahwa keyakinan kelas, budaya positif itu akan meningkat kalau kita guru dan siswa saling bekerja sama untuk sama-sama kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kesempatan. Pertanyaan dari saya, sebenarnya Bu, bagaimana posisi kontrol guru yang ideal? Terima kasih Bu. Baik, Bu Saidah ya. Menurut pendapat saya dan yang pernah saya baca juga, posisi kontrol yang paling ideal bagi kita guru, posisi yang tertinggi di sini adalah posisi manajer. Jadi kita bisa, kalau tidak sampai belum kita posisi manajer, berarti kita sudah posisi paling sempurna, paling ideal untuk seorang guru. Tapi kalau kita belum sampai ke posisi itu, karena kan kita untuk mencapai itu memang agak sulit ya. Tapi kita berusaha untuk mencapainya, tapi kalau ada pembiasaan kita akan mencapai. Dan jadi untuk sebelum mencapai posisi manajer juga bisa melalui pemantau dulu atau teman dulu yang paling rendah menurut kita, ya itu yang punya suksesnya ya, identitas sukses. Tapi kalau identitas gagal ya sebagai penghukum dan sebagai pembuat dasar bersalah. Jadi mulai dari teman sebelum meningkat ke pemantau, yang terakhir yang paling tinggi adalah posisi manajer. Jadi posisi kita yang paling ideal adalah sebagai guru ada posisi manajer. Oke. Yang lain ada? Ada lagi yang lain? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk hari ini. Saya ucapkan mungkin ada salah kata ya dari saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu telah meluangkan waktu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aziza telah memberikan materi tentang diseminasi aksi nyata, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga ilmu yang diberikan Ibu Aziza bisa menambah pengetahuan dan manfaat bagi kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.